Lanjut Apa? kita bahas ini apa? Yang lagi rame-rame sekarang nih, dari dulu sih, tidak hanya sekarang sih. Apa musik? Mau musik. Musik. Tadi Musik. mau buku ya? Hah? Hah? Apa? Tadi Angkat telepon dulu ya. Angkat telepon dulu. kalau tidak kompak langsung mengalihkan. Buku, kita bahas buku aja. Stop buku. Snob buku ya rame juga sih nih. Karena banyak di luar sana. Saya kan akhir-akhir ini lihat di sosmed ya, paling banyak tuh Twitter, Instagram gitu. Banyak orang yang nyinyirin tentang selera baca orang lain. Selera baca, oh iya, selera ya. Selera terus bagi kayak dia tuh ingin sekali kayak kasih tahu ini loh selera saya. Oh jadi Iya. dia, ya emang kayak perilakunya dia tuh sering kayak nganggep remeh bacaan-bacaan ringan gitu loh. Bacaan-bacaan ringan, betul sekali, betul bacaan-bacaan ringan. Kayak maksudnya apa yang salah dengan bacaan ringan? Toh misal kalau saya baca buku Saku Pramuka juga ya memang ringan. Tapi Iya. kan apa yang salah dengan itu? Iya, ya Tajin bener. Paparera Hedi Besu, hafal dasar Dharma Pramuka saya hafal. Tidak. Bacaanmu pasti yang berat. Tidak lah, kenapa kalian snob Itu snob ya. juga Anda? Snob ya. Kenapa serba salah? Tidak tahu jadi? dasar Dharma langsung ngejudge. Ya itu, karena kan menurutku emang bacaan ringan kan emang bacaan yang untuk mengenalkan sesuatu gitu loh. Jadi nggak saklek kayak bacaan ringan berarti dia bodoh atau dia goblok gitu kan. Tidak. Belum tentu kan. Berarti ada kemungkinan iya. Ada nggak tahu kan. Ada kemungkinan tapi kan belum tentu. Iya Ya, sih, kita harus betul, terbuka betul. atas itu kan. Bacaan ringan. Itu snobnya nganggap buku itu yang nganggap buku remeh itu loh. Kayak misal nih Luan, contoh kasusnya kayak Apa di tuh? Stas tuh. Bos. Kayak kemarin nih. Mana yang Kayak mana? kemarin tuh ada seteman bilang di Twitter sih, dia bilang, "Ih, daripada baca Boy Chandra mending baca Yusi Avianto saja." Langsung ke UC gitu. Apa ya, terus kenapa? Itu kan dua hal yang mungkin pertama menurut saya itu balik lagi ke selera. Kita tuh tidak bisa samakan selera. Mungkin dia baru pertama masuk. Kita kan harus perkenalan yang tadi Iya introducing apa benar. yang tadi istilahnya. Introducing something lah. Betul. Sebelum kita Sesuatu masuk ke teori. yang lain ya sudah ini perkenalan. Makanya dia mungkin baca dulu Boy Chandra. Kok Iya. suka Boy Chandra yang mana? Bu Chandra itu yang jatuh dan cinta apa ya kalau nggak salah. Iya, saya juga suka Itu covernya yang bikin Mas Bembeng. Oh, saya tahu. Boy Mas Bembeng Chandra. terbaik. Mas Tapi Bembeng terus ada aneh juga kan. kenapa? Kan banyak yang kamu harus baca UC, begitu dia baca UC. Sudah. Begitu dia baca, baca. halah paling nggak tahu, paling cuma pamer. Mau Anda apa Terus sebenarnya? kau maunya apa? Kampas kopling. Yui, itu betul itu. Kadang Iya. orang suruh kita begini terus dinyinyir. So-soan baca yang berat-berat gitu tapi tidak tahu juga cuma untuk pamer di Instastory. Ya, pamer juga nggak apa-apa. Pamer Ada tidak apa-apa. salahnya apa pamer? Saya juga dulu waktu saya SD saya kalau bukan pintar, saya kalau waktu baca buku Saku Pramuka, Iya mantap. iya saya juga Referensinya. akan update di story. Kalau saya ini penggalang loh, gitu saya akan berani. Wah ini Pandega loh ya. Marta. Apa Burjo? Iya, Pandega Marta kali Ada. orang. Oh ada ya? Nggak tahu. Jarang main An. Lanjut. Ya sama ini. Tidak ada yang salah dengan Instastory. Tidak ada Karena yang salah menurut- dengan pamer di Instastory. Pamer di Instastory tidak ada yang salah. Mau bacaan bukunya apa, mau terserah. Dia mau suka baca Eka Kurniawan atau dia suka baca Gufran Kurniawan misal. Gufran Kurniawan kan Anda. Iya, itu Kan kan baca juga apa? menulis Menulis. caption. Ya boleh ya. Boleh, tidak ada yang salah. Itu kan suatu bentuk kita menunjukkan kalau kita ingin belajar di situ. Contoh, orang nge-gym. Nah, ada yang contoh salah? lain ya. Iya, masa ada yang salah dengan dia di depan cermin besar gitu. Halo, akhirnya hari ini saya mau ngelatih bicep saya gitu-gitu. Masa ada yang nyinyirin? Iya, bener juga dia Instastory dia lagi gerak misal. Kalau dia Instastory barbel doang gitu juga nggak apa-apa. Iya, betul. Cuma konteksnya mungkin beda gitu. Kenapa barbel doang gitu. Siapa tahu dia tipe nge-gym yang introvert, yang nggak mau nunjukin muka gimana. Dia cuma nge-gym apa? Kartu anggota. Aduh, kenapa dia Instastory kartu anggota? Sekalian tabel cicilan. Tabel cicilan. Nge-gym cicil tidak lah. Apa? Per jam kan?
Bisa kan ada tabelnya kan gitu. Tapi kalau sudah jadi anggota bisa lebih lama. Instastory introvert itu memang ini sih menarik juga. Kau punya pengalaman yang sampai teman-temanmu bilang yang ini benar nggak? Maksudnya yang sampai ngapain sih baca buku itu pernah? Sampai ini banget. Sampai yang ya itu tadi sih kayak misal contoh kasusnya ini lebih ke senop-senop yang nggak boleh populer kayak misal contoh buku lagi populer terus kayak nggak boleh dimiliki kan apa banget maksudnya. Contoh buku yang lagi saat ini populer apa yang orang terus itu bilang loh Sapiens kan. Tahu. Ya kalau mau pamer kan ya nggak apa-apa gitu kan terus diserang gitu. Allah bawa foto-foto buku Sapiens cuma pengen tampak populer aja kan Anda gitu. Lah iya emang iya gitu. Kenapa gitu? Kalau itu bagian dari branding itu kan juga ilmu. Betul ilmu. Aduh Sapiens terus apa yang salah sih maksudnya itu ya untuk teman-teman kalian di luar sana yang masih selalu kayak entah nyinyir ejek-ejek kayak bacaan-bacaan orang lain. Ya sudah kalau memang kalian tidak suka atau kalian ingin sarankan bacaan lain, apa salahnya tinggal balas. Bagus loh itu. Coba deh selanjutnya baca ini, tidak apa-apa. Iya, itu juga oke masuk ya. Jadi dia ada saran buat ningkatin. Kalau misal ini loh, kalau dia tiba-tiba bawa Instastory Das Kapital, kan misal ada gitu loh. Saya Instastory ada Das Kapital gitu. Mungkin ada yang nyinyir ya. Ya pertama Instastory ya nggak apa-apa kan. Tuh di akunnya dia. Tapi Instastory itu nantinya menurutku itu akan jadi memacu dia untuk bertanggung jawab dan membacanya dengan benar. Lewat beli Das Kapital itu mungkin dia akan cari-cari buku pengenalannya yang luas atau yang lain dari itu gitu buat itu. Soalnya seru sekali ketika teman kita baca buku yang belum kita baca. Akan seru ketika kita minta referensi dari dia, entah itu bagusnya di mana, sama kayak kita minta resensi dari film gitu-gitu film. Kok sudah nonton film Titanic, bagusnya di mana gitu. Dia akan kasih tahu dan kita akan tertarik untuk baca dibandingkan kita menyinyir bacaan mereka atau bacaan dia-dianya yang katanya ringan gitu-gitu kan. Ringan terus, bagimu belum tentu ringan bagimu juga. What the say? Halo. Aduh. Terus juga ada senop ini. Senop branding aja lagi. Nggak boleh gitu maksudku kayak menunjukkan eksistensinya itu kayak nggak boleh gitu loh. Kayak misal dia pengen dia pemikirannya lebih ke kiri-kirian gitu. Terus dia pengen lagi tenteng buku nih. Jalan di mana? Ambarukmo Plaza kayak gitu. Bawa buku anakku. Kan boleh bisa kan? Bawa buku kiri. Iya bisa. Misal dia lagi bawa bacaan itulah. Ini Tan Malaka, Suwogi gitu sama ada senop yang merasa lebih pintar nih, senior gitu, merasa. Terus Allah bacaannya baru Madilog saja sudah merasa kiri. Anda harusnya baca dia kasih rekomendasi yang lebih Bakunin atau Bakunin tahu kan? Apa? Bakunin. Tahu. Apa? Masakannya enak. Masakan dia bukan koki dong. Aduh, kenapa masakannya enak? Gitu. Kayaknya saya rasa itu. Makanya tidak tahu ini apa perbedaannya nih akan menjelaskan atau tidak. Tapi menurut saya itu balik lagi ke selera sama kok nih tujuan brandingmu apa? Kita tuh tidak bisa melarang orang untuk branding dia. Maksudnya kayak ada misal temanmu nih, contoh sederhana teman saya dia suka musik. Ya dia baca buku-buku tentang musik ya tidak apa-apa. Terus ketika ada yang sudah istilahnya lebih tinggi dari dia terus kayak kasih saran, baru baca itu saja sudah ini tentang musik. Terus kenapa? Itu ini banget sih racun banget sih. Toksik. Betul toksik. Teman-teman yang toksik itu termasuk di situ. Kalau memang kalian tidak suka, ya kasih tahu baik-baik. Benar. Apa salahnya komunikasi bilang baik-baik. Oh ini bagus ya. Besok saya pinjam nih gitu-gitu. Padahal dia sudah baca nggak apa-apa, dia pinjam aja. Ya walaupun dia memang butuh gitu kan. Ilmu apa? Butuh apa? Ya butuh buku itu makanya dia pinjam ya. Iya. Betul. Ya, kayak misal jadi nyinyiran itu nanti membatasi orang untuk mencari ilmu gitu loh. Nyinyirannya gitu. Pasti orang akhirnya akan kayak minder ketika mau baca. Lalu udah muak membaca buku. Jadi aparat. Aduh.
Oh, karena selalu mau baca buku A dinyinyir B dinyinyir. Akhirnya dia membangun jalan. Apa sih? Aduh, kontraktor juga membaca iya sih. buku. Sama ini nih. Ini berpengaruh. Pernah alami gak? Jadi ada teman-teman saya tuh setiap misalnya ini baca langsung penulisnya, misal nih saya baca De Lestari nih, misalnya saya baca De Lestari. Terus banyak sekali yang komentar atau yang bilang, De Lestari terlalu mainstream gitu-gitu. Usang banget, jadul gitu. Iya. Terus apa orang ini berharap apa gitu, langsung baca apa gitu. Iya maksudnya ya sudah, itu kan kesukaan saya dengan tulisannya beliau gitu. Ya sudah banget. Itu saya suka. Kalau memang kalian tidak suka ya bilang baik-baik, biar bisa baku pukul begitu. Kalau baik-baik nggak baku pukul dong. Tapi ini pernah nggak? Kalau baik-baik gini ya Mas Aan. Apa? Gini bos gitu kan. Beda lagi. Bos buku bos. Ini pernah nggak dapat kasus apa nih? Penulis-penulis yang katanya istilah indie tapi akhirnya jadi umum, jadi mainstream gitu dan dijauhi gitu, pernah? Oh, terus ada muncul juga senopnya gitu. Iya gitu, itu sering juga tuh. Siapa ya? Kayak dulu kan sebelum terkenal sekarang, misal kayak Firsa Besari dulu kan masih dianggap Firsa Besari gitu. Musisi. Iya, penulis awalnya, juga. Awalnya dikenal sebagai musisi. Nah, dia tulis buku tuh. Dia tulis buku. Tapi kalau Firsa Besari menurutku ini ya masih mereka penggemarnya atau pembacanya masih banyak. Itu yang ini deh. Mending ke artis-artis atau selebgram yang tiba-tiba nulis puisi. Sebenarnya kan nggak apa-apa. Oh, tahu kemarin. Aduh, sebut nama Chico boleh Jericho boleh lah. Anpa Peda. Beda kan nggak menulis buku, menulis. Saya spesialis Gurindam 13. Gurindam 13. Gurindam 13 nulis. Coba. Halo? Tahu. Itu iparnya tahu lah. Tahu artis. Dia kan bikin akun, bikin catatan-catatan terus dibukukan jadi puisi. Ada aja yang nyinyir ya, misal, alah puisi ini mah puisian gitu. Ngapain bu ini, mending langsung ke Khairil Anwar. Mending langsung Remi Silado. Itu tuh kayak yang kemarin Putri Marino itu. Putri Marino. Betul tahu. Yang diserang itu. Puisinya cuma sedikit-sedikit tuh, misal aku, kamu, haiku lah. Kita orang. Enggak. Bukan. Tidak tahu, pokoknya istilahnya puisinya sedikit toh. Terus banyak komentar netizen bilang, mentang-mentang karena dia punya nama besar makanya bukunya laris. Iya, itu memang betul. Terus kenapa sebelum dia begitu pun kayaknya dia sudah suka menulis itu, makanya dia nerbitin buku. Kayak ginian, daripada ini loh, maksudnya daripada senop itu nyinyirin hal-hal yang kayak buku puisi baru dan segala macam, kan ada masalah lain yang sebenarnya lebih serius, kayak misal beli buku ori gitu juga. Itu kan. Mending bahas penting. Itu dia. Itu paling penting sekali, penting sekali. Hari ini kalian masih beli buku bajakan, yang masih di sawah lagi. Iya. Tolong kalau ada teman-teman yang dengar ini terus bukunya bajakan, tolong jauhilah society di antara tidak usah hidup di society. Jangan ntar tapi ada yang berpendapat lain tentang itu. Nah itu tadi kan soal buku itu, kita banyak masalah yang belum kelar ya, buku ori, buku palsu gitu. Jadi siapa nih yang akan bertanggung jawab soal itu? Terus yang masalah ini, yang Putri Marino misal nulis buku, atau siapa selebgram antah-berantah nulis puisi atau bikin buku, nerbitin buku gitu. Ya itu jangan disalahin orangnya dong. Kita juga kayak bertanggung jawab akan hal itu, membangun. Pasarnya juga ada kok. Pasarnya juga ada. Kalau ngomongin esensinya, idealnya ya kalian kayak mending pertanyakan ke kayak misal, ya ini memang nggak ada lembaga yang melegitimasi bahwa itu karya yang bagus dan buruk ya kan. Oh iya, berarti kayak ini dong, kayak film kan ada. Kalau film lebih populer kayak Oscar misalnya untuk yang umum gitu-gitu. Emmy Award, kemudian musik juga ada. Oh, berarti untuk karya buku ini ya. Panasonic Gobel. Iya, itu juga ada Panasonic Gobel Award. Kemudian berarti kita butuh lembaga seperti itu atau ya di sastra kan juga ya ada, di sastra ada kayak Katulistiwa atau DKJ itu ada, tapi kan emang nggak sepopuler turunan-turunannya ya.
Kayak misal apa sih yang award dan segala macam kasih populer Berarti gitu. intinya bikin suatu acara Ya, atau kita nggak suatu menuntut itu. Itu kalau udah iklimnya gini udah jalanin. Iya Jangan sih. kayak kaget kalau ada Putri Marino nerbitin roket misalnya. tinggal bikin buku. Buku. Tapi dengan yang akan biasa di toko-toko buku tuh ada 5 top buku. Itu beda, itu akan beda. Iya, iya itu bentuk legitimasi juga tapi finance. Bestseller kan Oh, maksudnya kan. ya maksudnya itu bestseller. Gitu. 5 buku terbaik menurut perusahaan Anda. Iya gitu harus diakui. Aduh, betul-betul. Buku-buku tadi semua yang diomongin itu bisa beberapa Hmm. banyak ada. Cukup banyak di stok buku Ake kayaknya. Iyalah banyak mulai dari Karena buku tadi. Ake emang penimbun soalnya. Tidak. Buku, kemudian puisi, novel, fiksi. Fiksi aja di sini ada buku dan sepeda. Paling. Oh iya Kan benar. makanya di sini macam-macam ada. Sama ini menurutmu ini tapi tidak tahu ini masuk dalam snob atau tidak. Yeah. Ini kepikirannya. Jadi saya kan dulu punya bukan perilaku sih, lebih ke keseharian gitu. Jadi saya tuh dulu suka datang ke toko buku, tahu toko buku yang besar gitu di dalam mall, terus suka sobek-sobek itu segel terus baca tapi tidak beli. Oh iya. Itu apa itu berdosa gitu? Enggak sih. Gimana ya? Berarti kan kamu datang gitu ya. Jadi menyamakan fungsi toko buku sebagai perpustakaan kan? Iya kan? Iya. Soalnya kalau saya mau pinjam tidak bisa. Tidak bisa. Mau member gimana? harus perlu NIM. Kalau dia tidak bisa. Jadi buka plastiknya. Iya. Ini mentok-mentoknya kalau kita cari kok nggak ada yang bukaan. Jadi teman-teman kalau besok ada orang di toko buku kok dia kayak kelihatan menikmati mengolah buku, kok menikmati sampai ke ujung belakang, sampai mepet rak belakang, dia lagi mencari buku yang cover plastiknya sudah dibuang untuk dibaca di situ. Dan kurang ajarnya juga kadang dilipat dalam Lanjut minggu depan. Iya. Tapi iya betul, tapi itu loh adrenalin. Adrenalin. Tapi tidak tahu, mohon maaf tapi kalau itu berdosa mohon maaf. Ya nggak apa-apa sih. Terus pas baca belum kelar, Mas saya mau beli halaman 36 sampai 10 aja gitu. Aduh iya betul aduh. Tapi nggak apa-apa sih. Itu ekonomis dan yang penting buku dikembaliin gitu. Kalau didenda ya siap-siap aja. Yang penting kita siap bertanggung jawab kan. Aduh kalau didenda bagaimana tiba-tiba sebelum kelulusan minta surat itu bebas dari toko. Iya. Biasanya surat bebas perpus ya. Sekarang surat bebas togamas. Togamas tutup kan? Ada masih buka jam 9 tutup. Oh bagus. Masih buka ini. Oh iya gitu ya. Ini buku banyak snobnya gitu. Tapi ada lagi nih selain buku berbukuan gitu yang ada snobnya juga. Yang malah lebih populer. Dalam hal snob tuh semua bisa di snob-snobkan gitu. Penyanyi ada Pasti juga ada. snob. Dog. Nah, bagus. Snob Dogg. Ya, selain buku apa? Masih ada ya? Musik lah. Musik. Ini musik. An pasti punya referensi Musik. banyak nih kasus. Mau apa? Mau ada musik kan genre banyak nih. Nah. Ada indie, genre juga masuknya. Kemudian pop. Snob genre juga ada ini agak lucu. Contoh pernah denger yang kayak gimana? Alah, dengerin dangdut itu juga. Tidak ada yang salah dengan orang dengar dangdut, manusia ikan. Tidak ada yang salah dengan orang Manusia dengar ikan dangdut. itu apa ya? Masa tidak tahu? Dani manusia ikan, Daniel. Aduh dulu di MNC atau apa? Demi Tuhan ada. Kalau Panji kan ada. Ada yang mau petualang kah? lanjut aja sampai teman-teman, tidak ada yang salah dengan dengar dangdut, tidak ada yang salah dengan pop, jazz, pop, hip hop, R&B, tidak ada yang salah, itu selera, balik lagi ke selera kalian masing-masing. Tidak ada yang salah. Yang penting ya sudah, kalau memang kau tidak suka sudah tidak usah nyinyir. Kalau ada yang bilang lagu kami itu lebih metal dari musik. Ikan goreng, tidak ada. Mau metal kamu apa, tidak ada namanya lirik, ya sudah lirik. Mau apa ya, kayak karena musik itu kan kayak makanan menurut saya. Selera lagi. Selera balik.
Genre juga ada yang lebih Genre bagus, nggak tidak ada yang jelek. lebih bagus. Kadang bilang, orang itu terlalu gini loh, mikirin bentuk-bentuk yang terlalu rumit gitu. Kamu ngapain sih dengerin musik sepop ini, sepopuler ini? Kan mending dengerin musik tuh kayak musik ini dia kasih contoh musisi dan segala macam. Kasur Ubin. harus gitu. Harusnya. Nah, kan maksudnya gini loh, kan ada musik emang ditunjukkan, musik emang bisa dinikmati tuh praktis saja, pragmatis saja gitu loh. Contohnya gimana Ya, misalnya? dangdut enak didengerin pas siang, emang jadi temen kerja, sepi aja, temen sepi, kerja, iya. musik sebagai teman kerja aja gitu, nggak harus mencaci atau menyinyiri genre yang dia suka atau musik yang lagi dia dengerin. Betul itu sampai sekarang tuh, misal kayak masa kamu nggak dengerin Hindia sih, masa nggak dengerin Pamungkas hari-hari ini, topiknya relate loh, itu ada mental illness, kemudian ada overthinking gitu-gitu. Overthinking. Kalau Ya kayak memang misalnya iya itu saya tidak setuju dengan itu. Kalian boleh ngefans sekali sama idola kalian, tidak ada yang larang, kalian boleh ngefans kan. Tapi jangan sesekali kayak menjadikan apa yang kalian suka nih jatuh ke orang lain juga. yang sampai ini kan kalau di Twitter ada tuh teks indie atau apa? Teks indie maksudnya? Teks musik indie, teks TXT indie. Oh, itu istilahnya dem itu. Iya, jadi kayak misal dia tuh ngomong apa? Hari gini masih dengerin ini, mending dengerin Fish, dengerin Hindia gitu. Betul. Ya enggak juga. Tidak. Hari ini masa dengerin dangdut? Terus kenapa bos? Kenapa? Harus dengerin musik-musik yang mereka anggap itu eksklusif. Dan snob ini ya, itu anehnya adalah dia itu kalau makin rame gitu, makin nyinyir, makin betul. Anjir lah, betul. Kemarin itu kemana aja sih sob? Dulu sebelum Pamungkas yang seperti sekarang. Dulu waktu followernya masih 6 apa kalau tidak salah tuh saya sudah dengerin dia. Sebelum kalian yang sekarang ini sok-sokan di sosmed, saya sudah dengerin dia itu. Kalau follower 6 itu bisa ditebak siapa aja followernya kan. Selain keluarga juga ada akun penuh. Gimana sih, aduh. Terus ada juga apa ini? Aduh, kepikiran tadi follower genre. Ya itu kalau semakin banyak yang itu dia akan selalu mengeksklusifkan dirinya kalau dia adalah pendengar pertama sebelum idolanya terkenal gitu. Itu stop lah. Masa sama kalian ini, tidak mau idola kalian naik gitu. Sama musik ini, snob musik senja, kalau ada yang folk dikit, akustik senja langsung dinyirin. Wah, anak senja, anak kopi. Terus kenapa gitu? Emang enak kok, emang tidak ada yang gitu. Salah dengan indie, tidak ada yang salah dengan musik senja atau apa itu, tidak ada yang salah. Ya sudah, kalau memang kalian nyinyir, aduh gimana itu selera. Masa kita salahkan orang yang senang dengan lihat matahari terbenam? Tidak ada yang salah loh lihat matahari terbenam. Terus yang lirik-liriknya kan sering tuh bikin puisi dijadikan lagu gitu-gitu tau, yang diksi-diksinya ala-ala puisi entah senja. Dibalut sepi gitu-gitu orang nanti iya tuh masih ada tuh dibalut sepi, kemudian punggung gunung, punggung bukit gitu-gitulah. Apa yang tidak ada yang salah dengan bau itu? Hujan, tidak ada. Iya itu banyak, tidak ada yang salah dengan itu. Yang saya kurang sukanya dari snob ini adalah mereka yaitu mengeksklusifkan diri. Kalau mereka misalnya contoh, misal ada pendengar lagu Kopi Senja yang kita tahu sama Kopi Senja ya. Misal Fitla Basari gitu-gitu 24 hour apa 24 hour 24 hour apa itu apotek kan 21 pilot lah pokoknya itulah. sama terus, ini juga ini tapi ada ini maksudnya snob itu emang meresahkan ya. Yang kedua ada untungnya, tapi untung nggak untung di mana? Ya kepaksa diuntungin, kita mau kayak misal dia itu kan dari misal Pamungkas dulu masih followernya masih 6 follower itu tadi. Saya sudah ikutin kok, sekarang udah over banget, terus sudah mainstream. Ganti ke yang sepi kan otomatis. Nah, yang diuntungkan musisi yang tidak terkenal.
Beruntung Anda musisi yang kalau rekaman harus patungan sendiri. Aduh, sewa studio per jam. Uang konser hanya terima kasih dan pertemanan. Aduh Tuhan nih, masa iya konser Bayar. terima kasih Mas. Masih ada. Bos kasih sianida tuh, Bos. yang bikin acara tuh kasih sianida. Orang berkarya itu keringat, masa dibayar dengan terima kasih. Untuk teman-teman di luar sana yang bikin event juga, tolong kalau panggil teman-teman kalian untuk tampil di acaranya, jangan ya maksudnya masa kok cuma terima kasih gitu. Kan harusnya pakai bos juga. Terima Bos, kasih bos. mati kok mati. Mati. Apa itu naik gitar, naik bass masuk dah kelar. Aduh, snob musik itu paling sering itu sih. Orang tidak mau idolanya menjadi mainstream, kemudian selalu mendewa-dewakan apa dia. Padahal dalam contoh ini dalam satu band, misal band ini bikin album banyak nih. Di dalam satu album banyak lagu. Ada beberapa snob yang aduh, saya lebih suka lagu A-nya dibanding itu. Habis itu album yang sama sih. Album yang sama. Loh, kalian masih dengerin ya, mending kalian istirahat saja band-band tuh. Kalian sudah paling bagus di album terakhir. Hah? Masa mau larang orang bikin album? Ada loh. Ada orang sudahlah stop di album itu. Iya. Album yang baru jelek. Ada. Kau tombak saja. Sudah. Aduh. Aneh banget. Melarang idolanya untuk berkarya, melarang idolanya untuk terkenal, melarang idolanya untuk menjadi mainstream tadi. Kalau memang kau beli merchandise officialnya tidak apa-apa. Kau sudah banyak bicara, ternyata kau bikin merchandise sendiri yang sablon cuma 35 pakai